Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allim ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya banggakan, pada sekitar 2 minggu yang lalu kita telah mempelajari sedikit dari ilmu nahwu. Kita telah mempelajari jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Kita juga telah mempelajari satu dari 2 uslub dalam uslub jumlah kalimat dalam bahasa Arab, yakni jumlah fi'liyah, yang mana suatu kalimat yang diawali dengan kata kerja fi'il, maka itu dimaksud dengan fi'il. Begitu juga kita telah mempelajari macam-macam atau jenis-jenis dari kata fi'il, kata kerja, kayak dari segi waktunya, dari segi keterbutuhannya dengan objek, dari segi kalimat pasifnya dan aktifnya atau intransitifnya, dan lain sebagainya. Oke, untuk pertemuan sekarang insyaallah kita akan lanjut ke jenis kata kedua dalam bahasa Arab, yakni al-isim. Al-isim kata benda, ya. Kita tulis di sini al-isim. Al-isim adalah kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha walam taqtarin bi zaman. Isim. Isim adalah kalimat dallat ala makna, adalah suatu kata yang menunjukkan makna atau arti fi nafsiha, pada dirinya, walam taqtarin bizaman, yang tidak terikat dengan waktu. Di sini walam taqtarin bizaman, yang tidak ada keterkaitan dengan waktu. Mudahnya atau sederhananya bisa kita katakan bahwa isim adalah kata benda dalam bahasa Indonesia yang mempunyai makna yang lebih luas, ya, dari bahasa Indonesia tersebut. Karena isim itu tidak mencakup cuman kata benda, ya. Ada juga dia disebut isim kata kerja tapi berasal dari fi'il. Contoh, dukhulun artinya masuk, ya, masuk. Itu disebut isim tapi artinya seperti fi'il dalam bahasa, seperti kata kerja dalam bahasa Indonesia. Oleh karenanya kita sederhanakan bahwa isim adalah kata benda yang mempunyai makna yang lebih luas. Dan kita juga akan mempelajari jenis-jenis dari isim atau aspek-aspek yang ada dalam macam-macam dalam kata isim. Kita mulai dari yang pertama, al-isim. Kita min haitsu al-isim min haitsul jins. Jins. Kata kerja, al-isim kata benda min haitsul jins, dari segi jenisnya. Dari segi jenisnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mudzakkar. Yang kedua adalah muannas. Mudahnya mudzakkar kita katakan untuk laki. Muannas lawannya perempuan. Jadi dalam bahasa Arab, al-isim kata benda itu ada jenisnya, ada jenis mudzakkar, ada jenis muannas. Jenis mudzakkar adalah jenis laki-laki. Jenis muannas adalah jenis perempuan. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya bisa kita katakan di sini yang saya pegang sekarang al-qalam, ya, di sini. Contohnya misal qalamun. Qalamun artinya pena. Dan pena ini dia termasuk jenis mudzakkar. Kenapa? Bisa dilihat tidak ada ta marbutah, dan artinya pun dari segi makna itu menunjukkan tidak menunjukkan makna perempuan, yang mana perempuan itu pastinya dia melahirkan atau dia
hamil atau dia bertelur ya. Jadi kalau kata dalam bahasa Arab itu ya, dia menunjukkan sesuatu yang khusus untuk perempuan ya. Jadi itu masuknya ke muannas. Oke. Contohnya di sini lagi kita buat yang ana pegang sekarang ada al-hatif ya. Al-hatif atau kita bilang telepon atau al-hatifu. Di sini ada al-hatif, itu dia termasuk mudzakkar. Ada muannas bisa kita tulis di sini seperti bintun. Oke. Bintun dia termasuk jenis kata muannas. Kenapa? Walaupun tidak ada tak marbutoh seperti ini ya, tapi dia dikatakan muannas karena kenapa? Karena bins itu secara maknanya menunjukkan seorang perempuan, anak perempuan. Begitu juga kalau kita tulis di sini ilham. Ilham kalau di Indonesia ya nama ini untuk laki-laki, tapi kalau dalam bahasa Arab ilham itu ada nama seorang perempuan. Begitu juga kalau ana tulis di sini kurrosatun. Oke. Kurrosatun artinya buku tulis, dia ada tak marbutoh, jadi ini jelas menunjukkan jenis muannas. Oke. Insyaallah dapat kita pahami bahwa al-isim kata benda dalam bahasa Arab itu dari segi jenisnya ada dua, ada mudzakkar, ada muannas. Ada juga kata dalam bahasa Arab ya yang dia bisa dijadikan muannas dan bisa jadikan mudzakkar ya. Jadi muannas bisa, jadi mudzakkar bisa. Mudzakkar dan muannas, oke, dan wa mudzakkar. Dua-duanya bisa. Contohnya apa Ustaz? Oke. Contohnya kita tulis di sini ada ibtun, oke. Ibtun artinya ketiak. Ketiak ini bisa dikatakan jenisnya muannas dan bisa mudzakkar. Begitu juga kalau kita tulis halun. Halun artinya keadaan. Hal. Nah, ini bisa mudzakkar dan muannas. Dan ada juga kidrun, bukan kirdun ya. Kidrun artinya panci. Oke. Dan banyak lagi kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, kata-kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwa kata tersebut boleh jadi mudzakkar dan boleh jadi muannas. Ala kulli hal, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kata tersebut dia termasuk kata isim tersebut termasuk mudzakkar atau muannas? Itu lebih tepatnya kita lihat ke mu'jam atau kita lihat ke qamus atau kita dengar dari orang Arab langsung bagaimana ia menyampaikan suatu kata ini. Oke. Dan kita lanjut lagi ke pembahasan atau aspek yang kedua atau macam yang kedua dari kata benda ya. Al-ism min haitsul adad, kita tulis ini min haitsul adad. Kata benda dari segi adad. Al-adad artinya bilangan. Oke, di sini kita tulis bilangan. Kalau jenis tadi jenis, terus ini jenis. Oke. Dari segi bilangan, al-isim kata benda itu terbagi menjadi tiga. Di sini ada kita tulis ada mufrad. Oke. Mufrad artinya tunggal. Ada musanna artinya ganda, bisa dibilang ganda. Ada juga jama'. Oke, jama'. Jama' artinya lebih dari dua. Oke.
Dan jamak dalam bahasa Arab itu juga terbagi menjadi 3. Oke, jamak dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Kita buat di sini. Jamak ada jam'ul mudzakkar as-salim. Ada juga jam'ul muannatsi as-salim. Ada juga yang terakhir jam'ut taksir. Oke. Akan kita jelaskan satu persatu bismillah taala. Oke, pertama mufrad. Mufrad artinya tunggal. Jadi mudah saja ketika saya bilang di sini ada contoh kata sebelumnya yang sudah kita ambil bintun, oke? Bintun. Oke. Ini termasuk kata tunggal artinya anak perempuan, bintun. Atau kita buat di sini lagi mudarrisun artinya seorang guru. Adapun ganda tunggal itu sangat mudah. Dari bentuk asalnya mufrad, tunggalnya kita tambah dari mufradnya, ya. Dari mufrad di sini Anda tulis ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Alif dan nun sebelumnya fathah, ya dan nun sebelumnya fathah. Contoh di sini kita ambil bintun, oke? Bintun ditambahi alif dan nun jadi bintani atau bintaini. Ada ataupun mudarris, ya. Mudarrisun, dari mudarrisun kita tambahi alif dan nun jadi mudarrisani atau mudarrisaini, oke. Mudah saja. Jadi dari mufrad itu dari tunggal, rumusnya, ya, kita buat di sini rumusnya. Mufrad plus alif nun atau ya nun. Contohnya bisa kita ambil dari kalimat mudarris. Oke. Sini. Tidak cukup. Oke. Contohnya mudarrisani dan bin. Ini contohnya. Oke. Itu untuk musanna. Lalu lanjut kita ke jamak, ya. Jamak artinya lebih dari dua. Dan bagaimana rumusnya? Rumusnya alhamdulillah sangat mudah. Ya. Setiap jamak itu ada rumusnya insyaallah kecuali jamak taksir. Untuk jamul mudzakkar salim, rumusnya dari mufrad, ya, di sini mufrad ditambah waw dan nun sebelumnya dhammah atau ya dan nun sebelumnya kasrah. Contohnya bagaimana contohnya? Oke, kita tulis dari kata sebelumnya yang telah kita pelajari. Apa di sini yang telah kita pelajari? Di sini ada mudarris. Oke. Mudarrisun ditambah alif dan nun jadi mudarrisuna. Oke, mudarrisuna atau mudarrisina. Begitu juga kalau kita buat muslim tunggal. Untuk musanna, untuk gandanya muslimani. Oke. Untuk jam'ul mudzakkar salim, ditambah alif waw dan nun, muslimuna atau muslimina. Oke. Insyaallah dapat dipahami dengan mudah. Oke, kita tulis di sini contohnya dari kalimat muslimuna atau mudarrisuna. Oke. Dan kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Di sini ada jam'ul muannatsi as-salim.
Jam'ul muannats salim itu adalah jamak yang mana jamak tersebut rumusnya dari mufrad ditambahi alif dan ta. Mufrad, mufrad ditambah alif dan ta. Kalau ada tak marbutah sebelumnya dihapus, tak marbutahnya dihapus. Contoh di sini ada muslim, kita buat muslimatun. Muslimatun. Muslimatun ini muannas, ya. Bagaimana membuat jamaknya? Kita tambahin alif dan ta, jadilah dia muslimatun. Tak marbutahnya dia dihapus. Begitu juga dengan mudarrisatun, seorang guru perempuan. Mudarrisatun. Ya. Bagaimana membuat jamaknya? Mudar ditambah alif dan nun, taknya dihapus. Mudarrisatun, seperti itu. Lalu bagaimana ya Ustaz? Apakah jam'ul muannats salim? Karena ada kalimat muannas di sini hanya untuk di sini hanya untuk kata yang muannas, yang jenisnya muannas, tidak mesti. Karena banyak dalam bahasa Arab jenis katanya mudzakkar tapi jamak muannas, jam'ul muannats salim. Contohnya kita buat di sini al-muhit. Al-muhit dari segi jenisnya ini mudzakkar. Tapi kalau kita cari jamaknya, dia dapatnya jam'ul muannats salim. Jadi ditambah alif dan ta, muhitatun. Al-muhitatun. Artinya muhit Atlantis, muhit, lupa bahasa Indonesianya. Tapi muhit ini ada di laut, samudra. Kalau nggak salah artinya samudra. Dan banyak lagi kata-kata dalam bahasa Arab yang jenisnya mudzakkar pada mufrad, jenis mufradnya mudzakkar tapi jenis jamaknya dia termasuk jam'ul muannats as-salim. Kita lanjut lagi ke sebelumnya kita tulis dulu contohnya. Di sini ada muhitatun dan ada juga muslimatun. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir adalah jam'ut taksir. Adapun jam'ut taksir dia tidak ada kaidah khusus bagaimana cara membuatnya. Oke, jam'ut taksir ini cuman bisa kita dapatkan dari mu'jam atau dari mendengar langsung orang Arab. Contoh yang kita tulis ini ada bintun. Bintun dia masuk jam'u muannats salim, banatun. Oke, atau kita buat di sini qalamun, ya. Yang pernah kita ambil di sini qalamun dan hatifun. Qalamun pena, artinya jamaknya aqlamun. Ya Ustaz, kenapa enggak qalamuna sebagaimana jam'ul mudzakkar salim atau qalamatun? Kenapa tidak? Enggak tahu. Karena di dalam bahasa Arab jamak itu bukan bukan kapasitas kita untuk membuatnya. Kita hanya menerima, menghafal dan mengetahui jenisnya. Jadi kalau kita ketemu suatu kata isim, kata benda dalam bahasa Arab, contohnya baitun artinya rumah, dan kita tahu musannanya baitani karena ada rumusnya, dan kita harus tahu jamaknya. Jamaknya buyutun. Nah, buyutun ini dia masuk ke jamak termasuk jam'ut taksir. Masuk jam'ut taksir. Adapun jamak, ada juga jamak yang namanya mulhaq, dan ini belum akan kita ambil sekarang, seperti ibnun, ya. Ibnun jamaknya ada dua, ada abnaun. Ibnun artinya anak laki-laki, ya. Sebagaimana yang kita tahu Muhammad bin Ahmad bin artinya anak laki-laki. Ibn jamaknya di sini kita tulis abna. Abna ini artinya jam'ut taksir, dan ada juga wa banu nun. Wa banun ini dia bukan jam'ut taksir kita bilang, tapi jamak yang mulhaq ke jam'ul mudzakkar salim. Kenapa mulhaq dengan jam'ul mudzakkar salim? Karena ada ditambahi dari waw dan nun, dari
dari mufradnya ditambahi waw dan nun mulhaq itu bisa dikatakan seperti lah, mudahnya sederhananya seperti. Kalau untuk secara definisi mulhaq itu agak susah menjelaskannya dengan bahasa Indonesia. Oke, kita bilang mulhaq itu seperti. Oke, insyaallah dapat dipahami bahwa al-isim kata benda di sini, kata benda min haitsu al-adad dari segi bilangan terbagi menjadi tiga ya. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Oke. Dan di sini dan jamak juga terbagi menjadi tiga. Ada jam'ul mudzakkar salim, ada jam'ul muannas salim, ada jam'ut taksir. Oke, kita tulis di sini untuk mempermudah. Oke. Ada jam'ul mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkar salim, ada jam'ul muannats salim, ada jam'ut taksir. Insyaallah pelajaran kita pada sore hari ini cukup sampai sini, dan insyaallah besok akan kita jelaskan al-isim kata benda dari segi keberterimaannya, dia menerima tanwin atau tidak. Sebagaimana yang kita jelaskan pada awal bahwa salah satu tanda kata benda itu adalah adanya tanwin. Tapi ada kata benda yang dia tidak menerima tanwin, ada. Nah, dan itu pembahasannya akan panjang, insyaallah besok kita pelajari. Bismillah taala, sahalallahu murana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.